نشأنا وعلى الحب نعيش ونحيا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta Ustadz Kampung di mana saja Anda berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita kehadirat Allah. Kemudian kedua kalinya salawat dan serta salam semoga terlimpah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, kerabat dan seluruh pengikut-pengikut beliau. Pada kesempatan malam hari ini, seperti yang saya sampaikan tadi, saya duduk bersama seorang Ustadz kondang yang telah malang melintang di berbagai tempat, dari kota ke kota, dari kampung ke kampung. Siapa beliau? Saya ini penasaran, Ustadz Hakim ini orangnya malang melintang dari mana ya, dari kampung ke kampung, bahkan kemarin itu sempat pernah juga ya dari TV, kemudian dari luar TV, kota. Pak. CCTV. CCTV itu ya. lagi beli air minum di Alfamart, ada CCTV-nya. Saya masuk di situ. Kalau gitu sama baik dong sama saya. Saya CCTV juga. Saya penasaran sama Ustadz Hakim ini. Dulu pertama kali belajar ngaji itu seperti apa? Kan nggak ujuk-ujuk langsung bisa baca kitab kan? Iya, enggak. Apa udah dari lahir udah langsung kenal huruf? Oh, enggak. Huruf yang kenal saya. Saya juga belum kenalan sama huruf. Ya, huruf kenal lama deh. Hebat ini. Ya. Artinya saya nongol huruf sudah ada. Ya. Saya pertama kali baca Quran itu sama bapak saya almarhum. Jadi kalau di kampung dulu bapak itu ngajarin ngaji, bukan ngajarin huruf. Jadi beliau baca, kita harus bisa ngikutin bacaannya orang tua. Bapak saya ngikut. Jadi kita mana huruf alif ba itu kita nggak tahu. Pokoknya kita ngaji ngikutin suara ngaji orang tua. Apa yang dibacakan ikut aja ngaji orang tua. Itu mula-mula kita ngaji. Lalu lambat laun ada TPA, ada namanya, sekarang masih hidup orangnya. Ada namanya Bang Hurain namanya. Itu guru ngaji. Bang Hurain itu guru ngaji saya setelah saya selesai dari orang tua. Kalau orang tua itu sampai 3 kali nggak bisa ngikutin yang namanya rima ini, koharima ini sudah langsung layang di pipi kita. Artinya telapak tangan. Nah, koharima ini sudah langsung mendarat di pipi kita. Itu saking galaknya. Bapak sendiri yang ngajar. Karena kita nggak kuat ngaji sama bapak, mintalah keluar. Itu sebenarnya bukan Anda yang nggak kuat, bapaknya yang nggak tega itu. Kalau sekali lagi nggak bisa ini meninggal. Bapak saya sudah kapok mukul saya. Oh, ya. Akhirnya cari orang lain yang siap mukulin saya katanya. Iya begitu ya. Nah, akhirnya saya langsung belajar ngaji sama beliau itu, baru kenalkan alif, ba, ta. Terus yang kedua namanya Ustadz Sahruddin namanya. Di kampung itu yang sama. Stop dulu. Sebelum ke Ustadz Sahruddin tadi, yang pertama Ustadz. Yang pertama bapak saya sendiri. Yang pertama bapak, tapi kan belum pengenalan huruf, masih belum. Ngaji hafa, kalau orang Bima bilang ngaji hafa. Iya. Sampai ya Bani Israel dulu tuh kalau nggak salah. Ya, kemudian ya Bani kan. Ya Bani Al-Baqarah itu ada 3. Kalau udah ya Bani yang ketiga itu udah 1 juz itu. Pokoknya Bani aja udah. Jadi yang pertama tadi itu Bang siapa? Norman siapa? Bang Hurain. Bang yang kedua tadi Bang Hurain. Bang Hurain itu Ustadz yang setelah dari bapak langsung ke beliau. Itu dan yang ngaji di sana banyak. Bang Hurain. Itu tetangga ya tuh. Tetangga beliau Ustadz kampung mungkin. Ustadz kampung. Cocok sama channel kampung ini. Ustadz Memang kampung. Ini channel kampung ini sengaja mengangkat. Tapi yang unik kalau kita ngaji di kampung ya, yang unik kita gratis. Tapi kalau guru kita lagi panen padi, kita secara gerombolan itu datang untuk ngambil sabitin padi guru tersebut. Bantu. Kalau dia bikin
bikin apa namanya di hutan itu bikin ladang, Bikin kita ladang. ke sana Ngoho, bantu ngoho. ngoho. Kalau lagi Bukan bonto padinya kita bonto, bukan padinya, rumput di sekitar Rumputnya, padinya. artinya membersihkan Bonto tanaman namanya. padi itu ya. Bonto. Bonto karena ini channel kampung ya, pakai bahasa kampung separuh. Ya. Bonto itu membersihkan padi-padi itu loh. Bukan padinya dibersihkan, rumputnya. Ya, rumput maksudnya tanaman Ini padi itu kalimatnya di sana. bahaya, Pak. Kalau padi dibersihkan ya sudah, yang dibersihkan dicabut adalah padinya. Kalau yang dibersihkan adalah rumputnya, maka rumputnya yang kita ambil. Oh ya, maksudnya yang itu tadi itu. Ini bahaya ini. Ya jadi itu bonto itu tadi membersihkan tanaman-tanaman yang sekitar tadi itu. Nah setelah yang itu sampai selesai ngajinya. Nggak sampai Sudah. selesai. Saya ikro di kampung paling ikro 1 atau ikro 2. Saya baru bisa Itu mulai ngaji umur di berapa, Jakarta. Ustaz? Mulai umur berapa awal Saya ngaji? lupa umur berapa. Yang jelas belum masuk SD itu sudah Ya. diajarin ngaji sama ayah saya. Kalau saya bilang begini, titik nol awal mula start belajar ngaji itu umur berapa? Titik nol awal mula ngaji itu. Titik sama nol tuh beda, Pak. Enggak, maksudnya kan ada kilometer berapa, ini titik nolnya itu 0 kilometer ini. Titik itu bukan Kalau nol. ibaratkan perjalanan dari dulu Nah, ini sampai kalimat sekarang. titik nol ini gimana ini? Titik itu dia Nol kecil KM hitam. gitu. Kalau nol itu agak bulat besar dia. Ya nol itu artinya titik awal gitu loh maksudnya. Belajar itu sejak umur berapa? Iya, saya nggak tahu sejak umur berapa. Oh, iya. Dan sampai saat ini pun saya nggak tahu umur saya berapa. Boleh silau. Lah iya. Iya. Kira-kira aja mana yang tua kalau diukur-ukur sama siapa Saya ya? yang jelas mulai belajar ngaji itu SD lah. Sebelum ini masih SD. karena nggak ingat ini belum sadar ya. Iya, Artinya SD lah. belum tahu apa-apa, belum tahu baik dan benar pokoknya datang. Iya, pokoknya saya mulai belajar ngaji Belum itu memayis. SD. Yes. Karena kan kita sebelum SD itu nggak bisa ngomong, Pak. Iya. Nggak bisa ngomong. Baca aja di kampung dulu nggak bisa. Bagaimana urusan Quran? Baca angka saja nggak bisa. Justru angka yang bisa bacain kita. Nah, setelah dari situ kan nanti baru nanti kan beranjak kan sekolah juga ya kan? Apa langsung Saya- pesantren? saya Sekolah SD. formal? Saya- SD Saya SD formal. sampai kelas 6. Sampai kelas 6 langsung ke Jakarta. Sampai di Jakarta pun saya pertama kali mondok itu di Cilodong. Dan itu langsung masuk Ikro 1. Ikro 1. Itu apa Dari nol masuk lagi. masuk Bukan dari itu bukan dari titik nol, dari nol. dari nol lagi. Artinya dulu waktu ngaji di kampung itu memang nggak dapat apa-apa. Apa gimana itu? Apa belum Emang otak Apa kita sudah? otak dodol kali ya. Emang susah. Di kampung itu kan diajarkan dulu itu ya masa ikro tuh belum paling A I U gitu doang. Babi, bu. Ya, masih metode yang A atas A, ya. A fathah A, gitu. Bukan. A kasroh Bukan, I bukan, gitu. bukan. Bukan begitu. Alif SMS bari naka A. Alif Itu kitabnya apa namanya sebari itu ya? naka I. Nakai Arif lagi. Alif boko sebari Naka naka U U A I U. Saya juga dapat itu. Dulu juga pernah belajar itu. SMS sebari naka ba. Ya. Ba awam sebari naka bi. Ba Bu. boko sebari naka bu. Babi bu. A SMS alif Ya. SMS sebari naka A. Ma SMS sebari mim SMS sebari nakama mim boko sebari nakamu amamu. Ya. Itu Itu cara saya ingat, kampung dulu. saya juga Itu saya cara pernah kampung. juga dapat metode Itu yang cara itu. kampung. Pas sampai Jakarta di pesantren disodorkan ikro. Ikro Baru itu. kita ikro 1 itu Ya. kita belum tahu. Ikro itu IU itu masih Ya. A terus A. gitu. Aba. Saya belajar aba ngaji itu. dari nol kalau Nol di lagi. Jakarta. Itu langsung disuguhkan berbagai macam kitab juga. Padahal belum lancar ngaji, dipaksa untuk belajar kitab. Nah, Demikian dulu- perjalanan saya itu. Dulu setelah belajar di Ustadz siapa namanya lupa lah. Hurain. Hurain itu apa pesan beliau itu? Kamu sana belajar lagi kemana gitu? Apa gimana?
beliau nggak ada perintah-perintah begitu. Emang dulu kan guru itu suka-sukanya murid. Yang mau ngaji silakan, yang nggak mau ya silakan. Tetapi kalau kita sudah ngaji nih di guru tersebut, tiba-tiba seminggu kita nggak datang, didatangin ke rumah. Ajak Ana, lagi, iya, ngajak lagi. Ana kalau kata orang kampung saya Ana atau Ari, mai tolong ngaji wali. Karena memang kan banyak orang di dalam TPA tersebut, Ayo. sehingga ngadi angi itu. Iya. Apalagi Namanya saya anak-anak kecil ya. dulu kan. Istilahnya gontok-gontokan antara Iya. anak-anak itu ya. Apalagi saya dulu kecil, tapi Ya masih dulu ganteng. memang kecil dulu. Iya, kan benar kata saya, benar. Siapa dulu mah kecil. Semua memang kecil. Kalau keluarnya segede gini, masya Allah itu. Kan masuk 3 on, keluar 3 kilo. Dada itu. Ya. Berarti kan. Iya. Enggak, pertanyaannya begini aja deh sekarang. Kira-kira kalau saya bertanya apa jasa? Jangan kira-kira bertanya aja. Ya, Ini kan host juga- gimana? namanya juga bertanya supaya. Oh, iya. Ini kan Oh, seninya iya. saya bertanya Oh, supaya iya. keluar gitu. Wah, silakan. Kalau bertanya keluar, Pak. Apa jasa Ustadz di kampung dulu tuh yang masih mungkin barangkali paling diingat gitu. Atau perkataannya mungkin? Kalau yang diingat adalah jasanya itu pertama dia meletakkan batu pertama untuk mengenal huruf. Itu si Ustadz ini. Kenal Yang kedua beliau ini selalu melibatkan kita untuk urusan rumahnya, urusan kebunnya, urusan padinya, urusan sawahnya. Karena memang dulu gurunya nggak dibayar, begitu Nggak punya dibayar. hajat kita ikut membantu. Ya, Biasa begitu di biasa kampung. memang tipologi Ustadz kampung itu memang seperti itu ya. Iya. Gak dibayar itu tapi tetap aja gitu ngajarin. Dia Ada murid- itu in ajriya illa Allah. Illa Allah. Ya. Tuh, ya. Baru tadi saya mau nanya ini Oh, berapa? iya. Sudah saya bayarannya keluarkan itu, sebelum ya. Anda bertanya. Iya. Jadi nggak dibayar Ustadznya. Ada mungkin cerita unik lain yang bersama Ustadz kampungnya tadi itu Ustadz. Saya udah lupa Cerita lagi. uniknya apa ya? Kalau cerita unik saya udah lupa yang unik-unik itu. Yang aneh dah, yang aneh. Yang aneh ini ustadznya. Ini ustadz ini. Iya. Dia begitu ditinggal oleh sejumlah muridnya, ya kan. Akhirnya ustadz ini kerja di PT Mutiara namanya. Akhirnya beliau tidak ngajar ngaji lagi. Nah, sekarang keluar dari PT Mutiara, sekarang muridnya banyak lagi. Dan kemarin saya pulang kampung, saya bawakan sejumlah Iqra, sejumlah Al-Qur'an buat yang ngaji di rumahnya. Berarti Dan beliau ini tidak mau ikut MTQ. Tapi murid Musabakoh, iya tilawatul musabakoh, Quran. tapi murid-muridnya boleh ikut MTQ. Gitu mungkin. Menarik ini, beda juga cerita. Yang ditarik apa? Menarik ceritanya, ada tarikan Oh, iya. tersendiri kan, beda-beda. Cerita kita tentang Ustadz kampung itu beda-beda Ustadz. Oh iya. Semua orang itu rata-rata punya Yang cerita. beda ustadznya apa ceritanya? Ya cerita dong, Oh, ustadznya juga beda. Oh iya. Tapi Saya menegaskan. dalam satu ya mirip-mirip lah, walaupun beda ya mirip-mirip. Suka dukanya memang seperti itu. Ustadz kampung itu kalau di kampung itu jarang ada yang dibayar ya, tidak dibayar. Kemudian tapi ada istilahnya timbal balik dari murid itu biasanya membantu dari gurunya, guru ngaji itu. Iya. Kalau dia petani dia bantu di sawah, kalau beliau itu seorang yang berladang dibantu juga di ladang. Kalau pedagang kira-kira dibantu nggak? Bantu juga biasanya kan ngisi Karena air. gurunya bukan pedagang. Bagaimana mau kita bantu dari segi Iya. dagangannya, ya kan? Karena beliau tidak dagang. Iya. Jadi rata-rata juga murid-muridnya adalah orang yang ya tidak mampu juga ya. Bukan tidak mampu, memang ya gitu dah. Tapi kalau Ustadz rasakan apa keberkahannya belajar dulu itu sampai dengan hari ini kalau diingat-ingat? Keberkahannya adalah mengenalkan pertama kali huruf Al-Qur'an kepada saya. Ya. Jadi kalau seandainya beliau tidak mengenalkan huruf kepada saya, barangkali saya saat ini tidak seperti ini. Masih buta huruf barangkali. Saya catat ya,
kalau seandainya Ustadz kampung itu tidak mengenalkan huruf itu, tentu saja Ustadz Abdul Hakim yang telah malang melintang kemana-mana ini tidak akan bisa sampai dengan seperti ini. Nah, itu. Jadi itulah Ustadz kampung. Jadi walaupun Anda sudah besar, saudaraku sekalian, sudah besar, bahkan lebih daripada gurumu, jangan sampai melupakan guru pertama yang mengenalkan huruf Al-Quran kepada Anda. Itulah orang pertama kali berjasa. Yang lain itu cuma ngelanjutin doang. Ada cerita begini, ada salah seorang santri yang punya ilmu untuk memukulkan sampai pecahnya batu. Iya kan? Nah si santri ini sudah memukulkan batu sampai 99 kali nggak pecah-pecah. Kiai, saya sudah baca amalan saya pukul sampai sekian puluh kali ini nggak pecah-pecah. Yang dipukul sama kiainya sekali langsung pecah. Loh, kok kayak hebat? Nggak, seandainya kamu ngelanjutin sekali lagi langsung pecah. Iya. Jadi ada ininya ya, apa istilahnya? Apa itu maksud maknanya gimana itu? Maknanya adalah walaupun kita ini melebihi daripada kemampuan guru kita sedikit saja dia bergerak akan melebihi kita. Jangan sampai kita agak sombong dengan apa yang kita miliki. Guru ya guru, murid ya murid. Walaupun guru kita tidak seperti kita, tetap saja guru. Tetap adalah guru. Dan kita harus tetap ta'zim ya. Ta'zim sama guru. Walaupun itu tetap harus ta'zim kepada guru. Ya. Sama guru. Tadi katanya tadi disebut pernah pulang kampung tadi bawain oleh-oleh apa tadi Iqra untuk guru yang tadi itu Iqra. Saya bawain Iqra, Al-Qur'an, baju koko dan yang lain buat atribut beliau ngajar-ngaji di sana. Untuk bantu-bantu. Sekarang masih banyak muridnya masih banyak. Alhamdulillah. Muridnya masih banyak. Dan di desa itu sampai saat ini yang masih istiqomah itu beliau. Masya Allah. Masih ngajar berapa puluh tahun. Walaupun tadi sempat apa istilahnya kerja ya tadi sempat ini. Tapi tetap beliau balik lagi dan melanjutkan kembali rutinitas. Benar. Masya Allah ya, keikhlasan beliau dan keistiqomahannya itu memang bisa dibilang ya tidak sembarangan lah. Iya, benar. Kalau ustadznya tadi saya lupa lagi saya. Bukan ustadz saya. Ini kualatnya orang yang melupakan guru saya. Saya merasa tersinggung. Saya merasa tersinggung saudara. Kalau guru saya dilupakan saya dosa. Saya sudah sebutkan berkali-kali dia masih melupakan itu guru saya. Hurain. Kalau bahasa Dinanya Ustadz Hurain. Betul kampus Ustadz Hurain, mohon maaf ya. Kalau seandainya ini Ustadz Hurainnya walaupun di kampung kan pakai HP juga kan atau paling enggak murid. Kalau Ustadz Hurain dia pakai celana, pakai baju insyaallah. Lah iya. Tadi pakai HP katanya. Juga pakai itu. Aduh, ini susah satu kiai ini. Nah, kalau misalnya Ustadz Hurain nonton channel ini, Ustadz mau ngomong apa? Seandainya Ustadz Hurain menonton video ini, saya mengucapkan jazakallah khairul jaza. Terima kasih. Semoga semua ilmumu, ajaranmu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wa fil akhirah. Dan terima kasih, lanjutkan perjuanganmu sebagai guru. Lahirkan para ahli-ahli Al-Quran walaupun cuman abatatha. The power of abatatha. Iya. Miracle of abatatha. Saya boleh bertanya nggak sama Anda ini? Ya boleh, kenapa? Tapi kan masa host ditanya gitu. Ya nggak apa-apa, tukang parkir aja nanya kita boleh dijawab. Tapi karena saya nggak mau nanya lah, ya, karena dia sudah banyak nanya ke saya. Nggak usah ditanya. Ya jadi demikian para netizen, para pemirsa Ustadz Kampung. Jadi sekecil apapun peran dari para ustadz kampung itu kita tidak boleh meremehkan ya, karena perjuangan mereka itu lumayan berat. Apalagi saya tahu nih mendidik Ustadz Abdul Hakim itu nggak gampang loh. Mendidik ini nggak usah berhari-hari bertahun-tahun ngajarin. Ini nyuruh aja duduk di sini aja susah gitu loh maunya. Jangan atur kiai lah, itulah ya. Jadi saya udah kebayang gimana. Jadi gimana mendidik Ustadz Abdul Hakim dulu itu. Kalau mau lihat saya, lihatlah anak saya yang pertama. Ya iya itu. Gitulah ngeyelnya gitu, susah diaturnya.
Jadi ya mudah-mudahan Tadi siapa nama guru saya? Hurain. Ah iya. Ya kan Hurain. Tapi ustadznya nggak ada, Pak. Ustadz Hurain ya. Nanti insya Allah kita bisa soalan sama beliau ya. Amin amin Ya. amin.